Dikit-dikit gempa. Setidaknya ada 13 kali dalam sehari wilayah Indonesia mengalami gempa. 2025 tercatat sebagai tahun dengan jumlah gempa bumi terbanyak dalam 5 tahun terakhir. Lantas, apakah kita tengah mendekati gempa besar yang selama ini ditunggu oleh para ahli? Tinggal di Indonesia memang gak akan pernah luput dari gempa bumi. Hampir setiap hari gempa pasti terjadi dari titik yang satu ke titik yang lain. Meski dalam magnitudo yang tidak besar. Berada di titik pertemuan 3 lempeng besar dunia, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta termasuk dalam kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, membuat wilayah Indonesia sering terjadi gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi. Aktivitas gempa bumi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana gempa terjadi lebih dari 29.000 kali. Sementara tahun 2025, selama Januari hingga Oktober sudah terjadi gempa bumi di Indonesia lebih dari 35.000 kali. Lantas, apa yang menyebabkan frekuensi gempa bumi di Indonesia meningkat? Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono bilang, frekuensi gempa bumi yang meningkat terjadi akibat banyaknya gempa bumi susulan. Ditambah jumlah alat mendeteksi gempa milik BMKG yang jumlahnya bertambah 2 kali lipat. Ya, jadi memang hasil monitoring BMKG sejak tahun 2008 sampai saat ini 2025 memang ada tren peningkatan aktivitas kegempaan. Tetapi setelah kita dalami penyebabnya, itu sebenarnya lebih kepada jumlah gempa-gempa susulan yang terjadi pada tahun-tahun tertentu. Tidak hanya itu, tetapi juga BMKG kan melakukan penambahan jaringan sensor seismograf dari semula hanya sekitar 200 sekian hingga pada saat ini itu jumlahnya mencapai 550. Sehingga detektibilitas atau kemampuan BMKG di dalam mencatat kejadian gempa itu juga semakin banyak. Jadi gabungan adanya aktivitas susulan dan penambahan sensor ini juga sangat berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas gempa bumi di Indonesia. Sebelumnya, BMKG sudah memperingati perihal potensi gempa megatrust yang akan terjadi di Indonesia. Merujuk pada peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024, jumlah zona gempa megatrust di Indonesia bertambah dari 13 menjadi 14 titik. Salah satunya potensi gempa megatrust yang akan terjadi di selatan Pulau Jawa yang bisa memicu tsunami besar. Mungkin belum banyak yang paham apa yang membedakan antara gempa megatrust dengan gempa yang sering kali terjadi. Secara garis besar, ada 2 perbedaan antara gempa bumi biasa dengan gempa megatrust. Disebut megatrust karena titik lokasi gempa terjadi di zona pertemuan raksasa antara 2 lempeng tektonik utama bumi, yakni kerak benua dan kerak samudra. Tepatnya di zona subduksi, yaitu area di mana satu lempeng tektonik menyusup di bawah lempeng lainnya. Zona ini biasanya berada di kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gesekan di antara 2 lempeng inilah yang nantinya akan menimbulkan gempa besar dengan magnitudo mencapai lebih dari 9,0 skala Richter. Selain itu, gempa megatrust cenderung memiliki durasi getaran yang lebih lama. Apabila terjadi di bawah laut, maka berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Sementara gempa biasa terjadi di patahan-patahan aktif yang ukurannya lebih kecil, baik di daratan maupun di tengah lempeng. Umumnya, gempa biasa melepaskan energi yang lebih kecil dengan durasi singkat.
Meski BMKG dan para ahli telah memprediksi 14 titik zona gempa megatrust, tetapi belum ada satupun yang tahu kapan gempa tersebut akan terjadi. Mendeteksi gempa tidaklah mudah. Menurut survei geologi Amerika Serikat, setidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh para ahli untuk memprediksi gempa bumi. Pertama, menemukan di mana lokasi atau titik tempat gempa akan terjadi. Kedua, memprediksi kapan waktunya gempa akan terjadi. Ketiga, menentukan seberapa besar kekuatan gempa akan terjadi. Namun hingga saat ini belum ada yang mampu mengkombinasikan 3 hal tersebut untuk memprediksi datangnya gempa. Sebab proses awal gempa terjadi dimulai dari gempa kecil yang terjadi ribuan kali setiap hari, sehingga tidak ada tanda jelas gempa mana yang akan membesar. Daerah gempa juga memiliki banyak patahan. Pergeseran patahan juga terjadi secara bertahap dan memiliki karakter yang berbeda. Selain itu, para ilmuwan juga harus mengamati data dan mengukur pergerakan tanah di wilayah yang luas selama bertahun-tahun. Karena ketidakmampuan itu, para geolog akhirnya menuangkan tebakan terbaik mereka dalam peta bahaya yang akan digunakan untuk menghitung probabilitas suatu gempa bumi dalam jangka waktu beberapa tahun. Ya, tetapi untuk menentukan kapan failure, kapan stress drop ini terjadi, belum bisa ditemukan. Sehingga bagaimana memonitor stres real time di bawah permukaan sampai batas elastisnya kapan terlampau dan patah, itu belum bisa. Jadi ya, makanya jangan pernah percaya ada yang prediksi gempa, tanggal terjadi tanggal sekian, tanggal bulan, nggak ada itu. Karena memang belum ada teknologi yang benar-benar secara proven bisa memprediksi gempa. Ya. Datangnya gempa memang belum bisa diprediksi kapan akan terjadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa tersebut. Lalu, apa saja harus kita siapkan sebelum gempa terjadi? Mitigasi gempa itu cuma satu, perkuat rumah Anda. Tanpa rumah Anda diperkuat, mustahil kita bisa bicara mitigasi gempa. Karena apa? Karena guncangan gempa itu, kalau misalkan kita lihat gempa Jogja yang mengakibatkan korban akibat rumah rusak itu hingga 6.000 orang. Itu waktu guncangannya cuma berapa lama? Itu nggak sampai 10 detik. Cuma 7 detik. Kalau misalkan kita ada di rumah malam hari, 7 detik berlalu kita bisa lari sampai sejauh apa? Makanya ketika kita bicara gempa, ketika lihat di Jepang ada peringatan dini gempa. Dia lihat HP-nya sebelum bergoyang, oke, kemudian dia bisa lari keluar apartemen. Peringatan dini gempa hanya bisa akan optimal kalau rumahnya tahan gempa. Karena untuk gempa, bukan gempanya yang membunuh, tapi rumah yang tidak tahan gempa yang membunuh, kemudian hancur, menghantam, atau menimbun orang-orang di dalamnya. Jadi ketika kita bicara gempa, solusinya cuma satu, itu mitigasi struktural. Tapi sekarang banyak metode-metode yang sangat simpel, kadang-kadang yang sudah di riset di Jepang, di Amerika, dengan menggunakan kawat kandang ayam saja yang ditutup di dinding rumah, dipaku kemudian diaci lagi, itu juga sudah bisa memperkuat rumah terhadap gempa. BNPB sudah mensosialisasikan metode-metode ini, tetapi memang kita memerlukan gerakan yang secara nasional. Selain berbicara soal kekuatan bangunan ataupun rumah, kesadaran diri masyarakat untuk melakukan evakuasi secara mandiri dan memastikan keselamatan diri sangat diperlukan. Di keluarga itu kita ada namanya katana yang kita ajarin bahwa kapanpun terjadi, ibu sudah ngomong ke bapak, bapak sudah ngomong ke anak, kalau misalkan ada banjir, ada gempa, kita ngungsinya ke titik itu ya. Jadi kalau kita nggak ada pada posisi yang bersama, nanti kamu cari bapak di sana, kamu cari ibu di titik itu. Udah, itu aja yang dipegang. Ini hal yang sangat penting sebenarnya. Ketika terjadi bencana, pastikan Anda selamat dulu sebelum Anda berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Karena biasanya ketika Anda nggak yakin dengan keselamatan Anda, mustahil Anda bisa menyelamatkan orang lain.
Tapi ketika Anda bisa memastikan bahwa saya pasti akan selamat karena sudah di ketinggian, dan kalau semua orang berpikiran seperti kita, maka semua individu-individu yang sudah bisa menyelamatkan diri pasti akan secara kolektif, itu akan sangat mengurangi persentase jumlah korban. Ini hal pentingnya. Saat ini BNPB juga tengah mempersiapkan aplikasi peringatan dini yang akan dilengkapi dengan fitur rute evakuasi sesuai dengan karakteristik topografi di Indonesia, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mencari perlindungan saat terjadi bencana. Namun, sangat disayangkan sistem ini baru bisa diaplikasikan 4 tahun lagi alias tahun 2029. Bencana mungkin nggak bisa diprediksi, tapi keselamatan bisa kita rencanakan sedini mungkin. Jangan sampai sudah ada peringatan, tapi kita nggak tahu langkah apa yang harus diambil. Gimana? Jadi sudah tahu kan apa yang harus dilakukan saat gempa itu datang?